Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifani Artaksa dari kelas akuntansi B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Matematika Ekonomi. Soal yang kedua yaitu carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran, yaitu QD sama dengan 40 kurang P dan QE sama dengan 4P dikurang 50 serta disertai dengan gambar. Penyelesaiannya yaitu diketahui QD sama dengan 40 kurang P, QS yaitu 4P kurang 50. Penyelesaiannya yaitu QD sama dengan QS 40 kurang P sama dengan 4P kurang 50. Min P dikurang 4P sama dengan min 50 dikurang 40. Min 5P sama dengan min 90. P sama dengan min 90 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan P sama dengan 18. Selanjutnya yaitu P sama dengan 18 didistribusikan sehingga Q sama dengan 40 dikurang P. Q sama dengan 40 dikurang 18 sehingga Q sama dengan 22. Jadi titik E sama dengan 22 koma 18 atau titik Q dan P. Selanjutnya kita mencari titik potong untuk persamaan QD sama dengan 40 dikurang dengan P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 40 dikurang P. Q sama dengan 40 dikurang 0. Q sama dengan 40. Jadi titik potongnya itu 40,0. Kemudian jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 40 dikurang P. P sama dengan 40. Sehingga titik potongnya yaitu 0,40. Kemudian kita mencari titik potong untuk persamaan QS sama dengan 4P dikurang 50. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 4P dikurang 50. Q sama dengan 4 kali 0 kurang 50. Q sama dengan 0 dikurang 50. Jadi Q sama dengan min 50. Jadi titik potongnya itu min 50,0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 4P dikurang 50. 0 sama dengan 4P dikurang 50. 4P sama dengan 50 dikurang 0. P sama dengan 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Jadi titik potongnya yaitu 0,12,5. Selanjutnya kita membuat gambar. Yang pertama kita menarik garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian kita memasukkan angka-angkanya yaitu yang pertama 40, 18, dan 12,5. Selanjutnya di garis horizontal yaitu min 50, 22, serta 40. Kemudian kita menarik garis putus-putus dari angka 18 ke angka 22. Kemudian kita membuat titik pada min 50, 20, 40, 12,5, dan 40. Selanjutnya kita membuat garis lurus yang menghubungkan antara min 50, 12,5, dan juga 18. Selanjutnya garis lurus dari 40, 18 ke 40. Sehingga garis yang ini yaitu QD sama dengan 4P kurang 50. Dan garis yang ini yaitu QS sama dengan 40 kurang P.
Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu suatu produk jika harganya Rp400 akan terjual 40 unit, dan bila harganya turun menjadi 350 akan terjual 60 unit. Nah, tentukanlah fungsi linearnya dan gambarkan grafiknya. Diketahui yang pertama P1 yaitu 400, P2-nya yaitu 350, Q1 yaitu 40, dan Q2 yaitu 60. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus yaitu P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q sama kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Selanjutnya kita memasukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya sehingga menjadi P sama dengan P dikurang 400 per 350 dikurang 400 sama dengan Q kurang 40 per 60 kurang 40. Sehingga P dikurang 400 per min 50 sama dengan Q dikurang 40 per 20, di mana min 50 dikali Q kurang 40 yaitu min 50 Q ditambah 2000. Min 50 Q min 50 dikali Q kurang 40 sama dengan 20 dikali P kurang 400. Min 50 Q tambah 2000 sama dengan 20 P ditambah 8000. Min 50 Q yaitu 20 P dikurang 8000 ditambah dengan 2000. 2000 dipindah ruaskan. Min 50 Q yaitu 20 P dikurang 10.000. Q sama dengan 20 P dikurang 10.000 dibagi dengan min 50. Min 50-nya dipindah ruaskan sehingga menjadi Q sama dengan 0,Y P ditambah 200. Sehingga Q sama dengan 200 kurang 0,4 P. Selanjutnya kita mencari titik potong untuk persamaan QP. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 200 kurang 0,4 P. Q sama dengan 200 kurang 0, P kali 0. Q sama dengan 200. Jadi titik potongnya itu 200,0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 200 dikurang 0,4 P. Q sama dengan 200 kurang 0,4 P. 0,4 P dipindah ruaskan sama dengan 200 dikurang dengan 0. Maka P sama dengan 200 dibagi dengan 0,4. Maka P sama dengan 500. Maka titik potongnya itu 0,500. Selanjutnya membuat gambarnya kita menarik kembali garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian kita memasukkan angka-angkanya di garis vertikal yaitu 500, 400, dan 350.
di garis horizontal yaitu 40, 60, dan 200. Selanjutnya, kita menarik garis putus-putus dari angka 350 ke 60. Kemudian dari garis 400 ke 40, masih dengan garis putus-putus. Kemudian kita membuat titik-titik pada angka 500, 400, 350, dan 200, dan kita menarik garis yang saling menghubungkan antara titik dengan titik yang lain, sehingga Q sama dengan 200 kurang 0,4 P. Selanjutnya pada soal yang kelima yaitu seorang pengusaha kecil menghasilkan produk-produk kerupuk udang dengan harga jualnya yaitu 11.000 per kilogram. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 300.000, sedangkan biaya variabel per kilogram adalah 9.000. Berapa kilogram kerupuk udang yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok? Dan berapa laba yang diperoleh jika mampu menjual produk sebanyak 150 kg? Diketahui yaitu P sama dengan 11.000 per kilogram. FC sama dengan 300.000. VC sama dengan 9.000 per kilogram. Dan A sama dengan 150 kg. Penyelesaiannya yaitu BEP dalam unit. Kita menggunakan rumus yaitu Q BEP sama dengan FC per P kurang VC, di mana FC yaitu 300.000 per 11.000 dikurang 9.000. 11 dikurang 9 yaitu 2.000, sehingga 300.000 per 2.000 sama dengan 150 kg. Jadi, kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas adalah 150 kg. Selanjutnya, untuk mencari laba perusahaan, kita menggunakan rumus yaitu TR kurang TC, di mana P dikali Q kurang FC tambah VC dikali Q sama dengan 11.000 dikurang 150 kurang 300.000 ditambah 9.000 dikali 150, yaitu 1.650.000 dikurang 300.000 ditambah 1.350.000, sehingga 1.650.000 dikurang 1.650.000 hasilnya itu 0. Jadi, jika perusahaan menjual produk 150 kg, maka dia tidak mendapat laba, tetapi dia berada pada
titik impas. Soal nomor 1 yaitu Mahardika ingin menabung sebanyak 48 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunga 10% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat tahun 2017. Berapa jumlah uang tabungan Mahardika pada akhir tahun 2025? Setelah penyelesaiannya itu yang pertama diketahui nilai dari P sama dengan 48 juta. Nilai dari I yaitu 10% atau sama dengan 0,1. Nilai dari N yaitu 9. Penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N sama dengan 48 juta dikali 1 ditambah 0,1. 0,1 dari mana? Yaitu dari nilai dari I pangkat 9. Sehingga 48 juta dikali 2,35794769 yaitu 48 juta dikali 2,35794769 yaitu 113.181.489 rupiah. Jadi uang tabungan Mahardika pada akhir tahun 2025 adalah senilai 113.181.489 rupiah. Selanjutnya di sini kita akan menggambarkan tabel untuk memastikan hasil yang telah kita dapati dari penjumlahan kita, itu dengan mencari nilai awal pendapatan bunga dan nilai akhir masa datang. Di tahun pertama nilai awalnya yaitu 48 juta. Nah, untuk mencari pendapatan bunga yaitu 48 juta dikali dengan 0,1 yaitu 4.800. Nah, untuk mencari nilai akhir masa datang 48 juta dijumlahkan dengan 4,8 sehingga menghasilkan 52.800. Pada tahun kedua, nilai akhir masa datang tahun pertama dijadikan nilai awal yaitu 52.800 dikali dengan 0,1 yaitu 5.280 sehingga nilai akhir masa datangnya yaitu 58 juta. Di tahun ketiga, nilai akhir masa datang tahun kedua menjadi nilai awal tahun ketiga yaitu 58 juta dikali 0,1 yaitu 5.808 dan nilai akhir masa datangnya yaitu 63.888.000 rupiah. Lakukan hal yang sama yaitu dengan memasukkan nilai akhir masa datang tahun ketiga untuk menjadi nilai awal tahun berikutnya. Lakukan seterusnya sampai di tahun yang ditentukan. Nah,
Pada tahun ke-9, nilai akhir masa datang di tahun ke-8 menjadi nilai awal di tahun ke-9, yaitu 102.892.263. Pendapatan bulannya yaitu 10.189.226,3. Jadi nilai akhir masa datangnya yaitu 113.181.489 rupiah. Nilai akhirnya sama dengan nilai akhir yang telah kita hitung. Maka sesuai. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Penduduk suatu kota berjumlah 20 juta jiwa pada tahun 2000. Tingkat pertumbuhannya yaitu 15% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2005 dan berapa jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Nah, di sini diketahui yaitu nilai A sama dengan 20 juta. Nilai R yaitu 15%. 15% sama dengan 100% ditambah 15% sama dengan 115 dibagi 100 sama dengan 1,15. Nilai N yaitu 6. Ditanya yaitu S6. Yang ditanya yaitu S6 dan D6. Penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. S6 sama dengan 20 juta dikali 1,15 dipangkatkan 6 kurang 1 sama dengan 20 juta dikali 1,15 dipangkatkan 5. Kenapa pangkatnya menjadi 5? Karena 6 dikurang dengan 1. Sehingga 20 juta dikali dengan 2,0113571,875. Jadi hasilnya yaitu 20 dikali dengan 2,0113571,875 yaitu 40,227,143,75. Jadi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2005 adalah 40.227.143 rupiah 75 rupiah. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai 2005 yaitu kita menggunakan rumus DN sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Itu D6 sama dengan 20 juta dikali 1 kurang 1,15 dipangkat 6 per 1 kurang 1,15. 20 juta dikali 1 kurang 2,3130607656 per min 0,15. 20 juta kali min 1,3130607656 per min 0,15 sehingga
20 juta dikali 8,7537384,373. Dari mana ini? Dari min 1,31366766 dibagi dengan min 0,15. Sehingga 20 juta dikali dengan 8,7537384373 hasilnya yaitu 175,074,768,75 jiwa. Jadi, jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 yaitu berjumlah 175.074.768,75 jiwa. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga jika saya menjelaskan soalnya tidak berurutan, karena saya mengerjakan soal yang menurut saya mudah. Jika ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.